warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riri Nisa Hawaitun. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hamzar Lombok Timur. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Anak 1 dengan kode KPA 425, bobot 4 SKS yang dilaksanakan pada 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dicapai oleh mahasiswa keperawatan semester 4. Berikut saya jelaskan deskripsi mata kuliah keperawatan anak 1 ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien atau keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional melalui beberapa model belajar yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu setelah diberikan perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep keperawatan anak dan tumbuh kembang anak, memahami konsep imunisasi, menganalisis pendekatan teori model keperawatan pada anak, mengevaluasi patofisiologi, pemeriksaan fisik dan asuhan keperawatan pada anak dengan sakit akut, selanjutnya menerapkan health promotion pada usia infan sampai dengan remaja, mengevaluasi pengkajian pada anak dengan kekerasan, memahami perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, memahami konsep hospitalisasi dan traumatic care pada anak, menerapkan konsep komunikasi dan bermain pada anak. Pada proses pembelajaran mata kuliah ini dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama perkuliahan di kelas atau ceramah, yang kedua penugasan dan seminar, selanjutnya tutorial dan praktikum di laboratorium. Untuk metode ceramah, diharapkan mahasiswa akan lebih menguasai materi secara langsung dan kita juga bisa melihat sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang kita sampaikan. Sedangkan untuk penugasan, seminar, dan tutorial lebih menekankan kepada proses belajar mandiri dari mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional dan mengembangkan interaksi dalam kelompok. Kemudian untuk praktikum, saya terlebih dahulu mendemonstrasikan tindakan praktikum yang saya ajar kepada mahasiswa. Jika masih belum memahami, maka saya akan mengulang untuk mendemonstrasikan tindakan tersebut. Kemudian saya akan mempersilahkan mahasiswa untuk mempraktikkan tindakan yang telah saya demonstrasikan. Di sini saya sekaligus dapat melihat apakah mahasiswa telah mampu mempraktikkan tindakan tersebut atau tidak. Untuk penilaian untuk mata kuliah keperawatan anak 1 diambil dari nilai praktikum, tugas atau kuis, tutorial, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan video pengajaran untuk materi saya. Selamat menyaksikan. Hari ini ya kita belajar tentang patofisiologi pada neonatus ya. Penyakitnya adalah terkait
terkait dengan prematuritas, BBLR, RDS, asfiksia, dan hipertiroidisme. Sebelumnya saya sudah memberikan ya materi apa yang seharusnya kalian pelajari di hari ini ya. Oke, kita bahas satu per satu ya. BBLR. Nah, apa yang dimaksud dengan BBLR? Berat badan ya. Kemudian berat badan yang bagaimana yang dikatakan baik dengan BBLR yang kurang dari berapa? 2.500 ya, kurang dari 2.500 ya. Oke, ini ya. Jadi berat badan bayi yang dikatakan bayi BBLR adalah yang kurang dari 2.500 gram ya. Berarti batasnya adalah 2.499 gram. Nah, satu lagi mencapai 2.500 gram ya. Oke, tanpa memandang usia gestasi, jadi tidak memandang usia kehamilan. Pokoknya yang kurang dari 2.500 gram itu dikatakan dengan bayi. Nah, kalau bayi prematur apakah sama bayi prematur dengan tidak? Apa bedanya? Yang jawab tidak, katakan siapa yang mau? Bedanya apa? Kalau prematur siapa dulu? Usia kehamilan itu nggak dilihat dari usia kehamilan. Kalau yang usia kehamilan itu mungkin dilihat dari usia kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Sama tidak jawabannya? sama Bu. Sama? Sama ya. Oke. Kalau bayi prematur dilihatnya dari usia kehamilan ya. Bisa tidak dua-duanya bayinya prematur terus BBLR tidak? Bisa. Ketika lahir ya sudah prematur kurang dari 37 minggu ternyata berarti juga kurang dari 2.500. Ini pun kita bagi ya, jadi ada klasifikasinya ya. Ada yang ekstrim ya, ekstrim ya, preterm yang kurang dari 28 minggu, berarti kurang dari 7 bulan. Ya. Kemudian yang very preterm ya, 28 sampai dengan kurang dari 32 minggu ya. Dan yang moderate to preterm 32 sampai dengan kurang dari 37 minggu. Karena kalau sudah lebih dari 37 minggu berarti kan sudah sesuai ya dengan usianya ya. Selanjutnya kita bahas tentang respiratory distress syndrome atau RDS ya. Apa yang dimaksud dengan respiratory distress syndrome atau apa kalian pernah mendengar ini? Gangguan pernapasan pada bayi. Ya baru ya pada saat tadi. Apa yang dimaksud dengan RDS? Adalah di mana bayi itu mengalami kegawatan dalam bernapas. Oke, kegawatan ya, bernapas. Kenapa bisa bayi itu mengalami RDS? Penyebabnya apa? Karena tidak adanya surfaktan dalam pernapasannya. Karena tidak adanya surfaktan. Ya, surfaktan itu apa? Lapisan di alveolus. Jadi alveolus itu fungsinya untuk pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida ya alveolus. Caranya dia bisa bertukar adalah dengan mengembang dan menipis. Nah, yang menyebabkan adanya atau terjadinya mengembang dan menipis itu adalah yang tadi disebut yang surfaktan. Nah, pada bayi-bayi yang prematur ya biasanya cairan atau zat kimia ya surfaktan ini senyawa kimia ya. Jadi senyawa kimia ini ternyata kurang ya sehingga dia belum bisa sempurna mengembang dan mengoperasikan ya sehingga terjadilah gangguan pada sistem pernapasan. Oke, kita lihat ya. Asfiksia neonatal. Apa ini asfiksia neonatal? Bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir. Oke, bayi tidak dapat bernapas secara spontan segera setelah lahir. Ya, banyak ya etiologinya, penyebabnya asfiksia neonatal ya, preeklamsi dan
dibahas. Apa itu preeklamsi? Apa itu eklamsi? Kemudian keadaan plasenta. Nah, plasenta previa. Sudah kita bahas ini. Apa itu plasenta previa? Plasentanya menutupi. Kalau yang solusio plasenta Yang di pinggir di atas. plasentanya lepas ya. Jadi memang keperawatan anak sama keperawatan maternitas itu saling berkaitan. Jadi bisa saja nih ketika saya membahas ini, oh ternyata yang kemarin kita bahas di maternitas ya. Oke, jadi kalian tetap harus refresh, jangan ketika saya mengajar ini, oh ternyata yang materi kemarin dilupakan. Oke, ini keadaan tali pusat ya, ternyata bayinya terlilit tali pusat ya, tali pusatnya pendek ya, kemudian berkaitan dengan ini simbol tali pusat prematus ya, bayinya prematur ya, yang bisa menyebabkan terjadi asphyxia ya, persalinannya sulit, ketuban pecah dini ya, nah itu bisa ya mengatakan ya, oh bayi tersebut mengalami asphyxia dilihat dari skor Apgar. Apa ini Apgar? Itu yang kalau dia dari sistem ada lainnya. Kepanjangannya Apgar. Reference. Namanya adalah singkat dengan Apgar. Kita lihat yang pertama reaksinya ya, warna kulit. Ketika bayi lahir, jadi gini, ketika bayi lahir kita harus melihat ya 5 item ini. Ya, bayinya keluar, bayinya lahir ya, lihat warna kulitnya. Ternyata pas keluar bayinya kok biru ya, bayinya biru. Birunya mana dulu? Birunya Seluruh badan pucat. maka kita akan ya, berikan skor 0 ya. Kalau misalnya bayinya ini ya warnanya badannya merah muda, tapi ternyata ekstremitasnya ya bagian tangan mungkin atau bagian kakinya biru ya, maka kita berikan skor 1 ya. Nah yang mana dikatakan skornya 2? Seluruh belahan tubuh. Yang normal ya, kita berikan dia skor 2 ya. Kemudian pulse rate ya, frekuensi nadi. Nah itu kita lihat. Jadi ketika bayi itu lahir, ternyata kok tidak ada, kita lihatnya tidak kita temukannya nadinya ya. Iya. Tidak ada, kasih nilai 0 ya. Kalau misalnya kita lihat dia kurang dari 100 kali per menit ya, maka skornya 1. Nah kalau lebih dari 100 kali per menit, maka dikatakan ya skornya 2. Kemudian kita lihat image-nya, reaksi rangsang, lihatnya dari menangis ya. Kalau misalnya bayinya ketika keluar itu dia menangisnya ya lemah seperti merintih ya, maka kita langsung kasih dia skor 1. Tidak ada tangisan, kita kasih skor 0. Nah kalau dia menangisnya kan sekali ya, oke, maka kita berikan skor 2. Itu seperti ya seperti mau menangis ya, tapi yang seperti tertahan. Oke, kemudian kita lihat bonus activity-nya ya. Oke, kalau misalnya dia seperti fleksi ya, maka skornya 1. Aktif ya, gerakannya kakinya udah seperti ini ya. Oke, maka kita skor 2. Kalau lemah ya, kalau sebetulnya tidak ada yang seperti lemah, maka dikasih nilai 0. Nafasnya ya, terakhir ya, R-nya adalah respirasi ya. Oke, kalau misalnya tidak ada nafas, maka kita kasih skor 0 ya. Kalau Lemah atau tidak teratur. Kalau nafasnya tidak teratur, lemah, maka kita kasih skor 1 ya. Kalau dia menangis kuat sudah jelas. Maka kita langsung aja kasih dia skor 2. Nah,
Kemudian bagaimana selanjutnya? Kita sudah men-scoring dari 5 item ini. Selanjutnya kita jumlah lawan. Nah, kita jumlahkan. Kalau dia skornya 7 sampai dengan 10, kelemahannya ada berapa? 5 item paling tinggi 2. Berarti berapa skornya? Yang paling tinggi 10. Ya. Tanpa asli siap. Ya. Oke. Kalau misalnya bagus ya, aspeksia ringan misalnya atau ternyata tidak ada aspeksia, maka kita tetap berikan kehangatan, kemudian lanjut observasi terus baik. Ya. Tapi kalau misalnya aspeksia sedang, skornya 4 sampai dengan 6, kita harus langsung lakukan resusitasi. Ya. Baiknya bisa kuatkan bayinya ya. Kemudian berikan oksigen dan langsung berikan kehangatan pada bayi. Ya. Nah yang berat skornya 0 sampai dengan 3, kalau bisa sampai 0 tadi ya. Berarti kan semuanya nilainya 0 yang kelima itu, makanya hasilnya 0. Maka kita langsung berikan resusitasi tadi ya. Terutama ini resusitasi jantung. Kita langsung lakukan resusitasi jantung. Apalagi ini ya, yang jantungnya. Kita berikan ya penilaian, kita lakukan penilaian skor dan ini berapa kali? 2 kali ya pada satu orang yang dari ya. Maka yang kedua adalah 15 setelah bayi tersebut. Jadi begini, kita lihat ini ya, apalagi yang tadi ya aspeksia yang berat misalnya atau yang sedang ya, kita lakukan, kita lihat dulu penilaiannya, kita tangani, kita penilai lagi. Oke, ini tanda tangannya ya. Oke, kita bisa melihat ya bayi tersebut kan ternyata semakin bagus itu dilihat dari motorik dan kemampuan bisa. Kalau dia bagus, ya, maka bisa pulang. Nah, ini skor bilirubin atau sering disebut dengan icterus neonatal. Ayo dilihat dari gambarnya saja kelihatan loh. Apa itu yang dimaksud dengan icterus neonatal? Ayo kita lihat kondisinya. Ya, bayi kuning sering ya disebut. Kalau orang awam bilang bayi kuning. Ya, itu adalah icterus neonatal. Oke ya. Jadi dilihatnya adalah pada kulit dan skleranya warnanya kuning. Ya. Akibat apa ini? Kok bisa ya bayi tersebut warnanya kuning ketika lahir? Mungkin kurang Zatnya apa namanya? Bilirubin. Dari mana siapa yang menghasilkan bilirubin ini? Hati ya, tapi dari mana? Dari mana hati itu yang memproses ya, tapi dari mana? Dari darah yang dipecah ya. Oke ya. Jadi darah itu, sel darah merah itu kan ada usianya ya. Berapa hari usianya? Kemudian akhirnya yang dikatakan tua tadi dipecah ya, sehingga adalah bilirubin ini. Berapa hari? 120 hari. Jadi kalau sudah 120 hari maka tadi sel darah merah itu akan dipecah. Ya. Nah, kemudian diproduksilah bilirubin. Ya. Bilirubin ini sebenarnya secara normal akan memberi warna pada kulit. Kalau pada kulit itu apa? Melanin. Beda ya. Kalau yang pada apa sih yang bikin warna apa ini? Bilirubin ini fungsinya? Kencing, Bu. Warna kuning. Apa lagi? Yang warnanya kuning itu apa lagi? Yang feses. Virus. Iya, jadi bilirubin itu yang menyebabkan warna feses dan warna kuning itu menjadi Kuning. Ini penyebabnya kalau misalnya
Penyebab dari kejadian tadi ya, teres neonatal. Ada infeksi ya, ada gangguan pada ininya ya, bagian kulit-kulitnya ya. Sifilis congenital, penyakit anti ya. Komplikasinya ya bisa menyebabkan terjadinya kernicterus. Kernicterus. Keren ya namanya, kernicterus. Ini kalau bilirubinnya sudah kemana ini? Otak. 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 Sehingga bisa terjadi kernicterus ini ya. Kalau misalnya bilirubinnya sudah ke Otak. ya. Tandanya ini. Kejang ya. Jadi nanti akan pecah ya bilirubinnya sehingga bisa larut ya, bisa larut misalnya ke kencingnya lah ya, ke pembuluhnya ya, bisa dikeluarkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin resum ya, supaya resum ya ceritanya ya. Siapa yang mau membuat cerita ya secara asli? Jadi udah kalian tulis gitu ya. Apa saja tadi materi kita? PS, asfiksia, bilirubin. Angkat tangan dong. Apa saja materinya? BBLR. Ya. Di sini ada yang BBLR, yaitu berat badan lagi rendah, di mana berat badannya saat lahir itu kurang dari 2.500 gram. Terus kalau yang prematuretas itu bayi lahirnya itu usia Sebelum 37 minggu. Kemudian yang RCS atau respiratory distress syndrome, keadaan bayinya itu mengalami kegawatan pernapasan yang diakibatkan oleh surfaktan dalam paru-parunya itu tidak ada. Kemudian ada asfiksia, di mana keadaan bayi pas lahir itu spontan tidak ada. Kurangnya oksigen masuk. Terus yang terakhir ada hiperbilirubinemia, itu akumulasi bilirubin dalam darahnya itu yang Terlalu tinggi meningkat. Ada yang ingin menambahkan? Yang laki mungkin yang mau menambahkan. Singkat sekali ya kalau yang laki-laki sudah cukup jelas. Ya, ada yang ingin menambahkan nggak? Yang laki-laki? Itu ada, hanya itu saja. Tapi kalau saya tanya bisa dong. Tanya dah Bu. Nanya Bu. Tanya. Bedanya apa tadi yang berbeda dengan prematur? Satu-satu guys. Satu-satu. Kurang dari apa nih? Kalau yang BBLR yang prematur dilihat dari usia kehamilannya yang kurang dari 30. Kalau BDRTS dengan asfiksia neonatal apa? Bedanya RDS dengan asfiksia neonatal. Sebenarnya tadi Siti sudah jawab ya, tapi saya ada lagi. Ayo. Bedanya apa? RDS dengan asfiksia neonatal. Kalau Ya. kalau yang ada tadi nafasnya, tapi kalau yang asfiksia itu dia tidak ada nafas. Kalau RPS itu Ngasih napas lebih dari 60 menit. Bisa saja sama-sama lebih dari 60 kali per menit. Bedanya apa? Yang pertama RPS itu
bukan tidak. Respirasi RDS itu gangguan pada sistem pernapasan yang dimana di sini ada dua, yaitu takikardi, yaitu pernapasannya sangat lebih dari 100 dan kurang dari 100. Dan kemudian kalau yang asfiksia itu dinilai dari 5, yaitu Apgar, dari warna kulit, dari keaktifan otot bayi, kemudian bayi menangis atau tidak, terus perangsangan ototnya, kemudian nadinya juga, Bu. Jadi yang asfiksia itu penilaiannya lebih lekang daripada yang RDS. RDS hanya seputar tentang pernapasan saja. Kalau RDS itu kurangnya produksi surfaktan pada bayi sehingga menyebabkan alveoli yang di dalam parunya itu tidak bisa mengembang dan mengempis secara sempurna. Sedangkan aspeksia itu kurangnya oksigen yang masuk ke dalam otak bayi sehingga menyebabkan bayi itu setelah lahir bayi itu terjadi ketika persalinan atau setelah bayi lahir, dan sehingga menyebabkan bisa menyebabkan kematian pada bayi juga. Yang menyebabkan bayi itu tidak bisa bernapas secara sempurna, yang kalian harus soalnya begini, kenapa kalian harus paham ya, nanti ketika kalian turun ke lapas ya, kan kalian nanti dapat lihat di ruangan diagnosis ya, banyak sekali bayi yang DBR ya, bayi yang RDS, bayi yang asfiksia, yang ngantorung. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu bedanya, karena nanti ada yang dapatnya RDS, ada yang dapatnya asfiksia ya, tapi ketika ditanya kalian tidak paham ya. Tidaknya ini kan kalian ternyata saya sudah mendapat ya, saya sudah tahu gambarannya apa bedanya antara RDS dengan asfiksia itu, apa bedanya antara apa tadi yang saya tanyakan BBR dengan prematur. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang prematur ya. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup ya dengan sama-sama membaca ya, kalian jangan hanya puas dari materi ataupun yang semua yang sudah saya sampaikan dari yang sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang ya. Nah, kalian tetap harus mencari lagi ya sumber-sumber ya, referensi yang perdalam lagi. Kalian harus lebih pintar lagi daripada saya gitu ya. Atau misalnya kalian harus saya lebih suka kalau misalnya mahasiswanya itu lebih menguasai daripada Amin. ya. Oke, ya. Kita lanjut nanti di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Untuk materi yang selanjutnya kalian bisa lihat dari RPS. Apa sih materi yang pertemuan keempat ya untuk keperawatan anak? Begitu mungkin ya? Saya akhiri ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.